supaya kita cepat aja. Em, وبشر kita udah sampai ke udah sampai ke sini ya. Iki kok wong telu tok iki iki. Ya ora apa-apa telu tapi jagoan Ya. kabeh kok. Ora apa. Ya. Udah Ya ya ini. liyane do turu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya, kilatnya keluar dikit. Adna, ya ini dal itu kalau kalah. Wa ini dua ya. Tak mata biin namanya. Adna Musa arba'ina lailatan. Kalau depannya ini kan jadi lailatan tsummat takhadtumul ijla mim ya mim ba'dihi wa antum zalimun. Coba dicoba. Ayo, lokat. Ya kowe opo iso kan? Ya kowe yuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza wa'adna Musa fa'ina lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'di min ba'di wa antum dhalimun. Oke, jadi itu bukan kol-kol, jadi wa iz gitu Wa aja. iz wa Ya, iz wa wa iz wa adna ya. Adna. Itu coba diulangi. wa iz wa adna Musa arba'ina lailatan Coba sebentar. tum Itu ain tuh bukan ain tapi an jadi arba'ina ditekan di sini. arba'in Aina. wa iz wa adna Musa arba'ina lailatan ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Good. Udah. Siapa yang mau nyoba? Kalau nggak ada kita terusin ya. Ini doang soalannya. Oke. 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 Yang kedua, summa. Ya ini juga summa za itu keluar. Summa. Jadi kalau ada sada itu harus ditekan. Summa afauna ya. Jadi latihan semua ya, latihan di tengah. Itu apa? Pita suara Ah, pita, ah, iya, ah, pita suara ditekan. Ah, Tsumma ah. afauna ankum. Nah, ini bukan ankum tapi angkum. Kalau ada kaf atau kof itu jadi kayak gitu. Tsumma afauna ankum. Ini karena apa? Mim, mim jadi amkum mim ba'di. Dah. Kalau ain mati itu di dialirkan. Bukan mim ba'di tapi mim ba'di. Zalika ini namanya mat tabiin dua. Zalika bukan zalika tapi zalika la'alla la'allakum 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 tash. Nah, ini tafasil. Ya, shin itu khusus dia tafasil. Jadi kayak kayak desisan apa? Kalau shot Nah, gimana shot? shot itu mulutnya nggak boleh lihat karena makhrajnya di ujung lidah dan tebal. Jadi lidah belakang menjadi shin shot ya. Tas, Shot, tas, shot, shot. buru, Shi, shot, tas, shi. buru. Ya. Kalau ini tash. Ini So, kayak kayak ada so, so. ya harus ada sh-nya.
namanya tafasil. Tashkurun ya. Tsumma Asykurun. afaina ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Coba yang mau nyoba siapa? Jangan malu-malu. Ya, saya. Ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم عفونا Bukan summa ya. Su. Lidahnya keluar. Bukan summa tapi su. Lidahnya keluar. ثم ثم عفونا Afau, afau, عنكم afau. عن عن Afau, bukan afu. Afau. عفونا عفا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Diperhatikan ya, kalau dua jangan jadi tiga, jangan lima. Jadi semafauna itu kan dua-dua semua. Jadi kayak Musa, ya Musa itu dua-dua. Semafauna angkum ya. Mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Udah, siapa lagi? Yoha. Kalau baca ini, kalau membaca, kalau udah ini audio nama saya itu pertama aja. Ya, Ya kalau udah oke. langsung aja. Tsumma fauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Hmm. Ash. Lihat, diperhatikan ya, Tashkurun. sadah-sadah itu harus berhenti, harus ditekan. Jadi kum min ba'di dzalika la'allakum. Jadi harus La'an ditekan karena la'allakum ya, ya. la'allakum tashkurun. Semua yang tasydid itu harus terdiri dari mati hidup. La'allakum. Tashkurun. Jadi dua nih. La'an- La'allakum. La'allakum Ya. tashkurun. Tuma'afawna kum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ah, jadi baca Quran itu olahraga juga. Wa id. Cuman anu ini mandek-mandek di mana kadang-kadang masih Ya. piye. Namanya belajar. Belajar itu dapat pahala kok. Siapa yang mau nyoba lagi? Ayo. Pada malu-malu ya. Oke. Ada Wa, 5, udah 5 anggota. ya. Oke. Wa id. Ya, Wa'id ya. Keluar ya. Wa'id ini juga dua. Ataina Musal kitaba dua-dua semuanya. Wal furqana qaf 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 dibedakan dengan kaf ya. Wal oh furqana la'allakum tah. Ini ya. Hanya ini ha berat di belakang di bawah. Tadun. Ya, tak ulangi ya. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Oke, siapa mau nyoba? Ya. Wa'id wa'id Bukan qalqalah, bukan boleh wa'id, enggak wa'id dia bukan qalqalah. Wa'id. Wa'id 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 ataina wa'id hanya panjang ya. hanya Wa'id panjang. idnya enggak boleh qalqalah jadi wa'id. Wa'id 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 bukan wa'id, Wa'id enggak boleh. Ya, wa'id oh, wa'id enggak boleh. Huh? Enggak ada Wa'id qalqalahnya. ataina Wa'id bukan wa'id, wa'id. wa'id wa'id ataina Musa al-kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Ya, apa mata tabi'inya kepanjangannya. Jadi ini dua aja. Panjangan. Ya. Bukan ataina Musal kitab. Ataina ataina Musa al-kitab Wal wal furqan. furqana
kepanjangan tuh. Wal Furqana furqona itu wal kepanjangan. furqa Oh, Dua wal keturunan. furqan wal furqana Nah, wal furqana nggak bisa ya. nanya pendek, Mas. Nah, Hah? nanya Wal oh, pendek. nulis bener nih. furqana wal furqanal sorry wal furqana la'alla la'allakum Tash, tahtadun tash. Oh ya, tah tahtadun, tahtadun, tahtadun. tahtadun. Siapa yang mau nyoba lagi? Nggak ada. Oke. Anindya ada itu Anindya. Anita. Anida. Anita. Anida. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Anindya. Maaf ini saya biasanya kan ikutan Mas Sugeng Kang Arif tapi saya lihat belum mulai ya udah saya kesini aja dulu. Boleh nggak pakai itu ya nggak buka itu videonya? Oh, nggak apa-apa. Mohon maaf Ya, karena saya buru-buru ya, langsung buka daripada ketinggalan saya pikir gitu. Mm-mm. Mulai ya. iya. Saya yang mana? Ah, Waiz ya. Nggak Ya, usah Wahid ya. ta'awuz dulu ya langsung aja boleh. Wah, ya. boleh. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Bagus, bagus. Wah, mantap ini. Alhamdulillah. Mantap. Siapa dulu gurunya? Mas Sugeng, Kang Arif. Sugeng. Mama Sarif. Iya, Sugeng terus ya. Udah masih sakit juga Alhamdulillah. sugeng terus. Sugeng. Oke, satu lagi ya. Wa iz qala Musa liqaumihi, ya. Ini juga anak itu juga gurunya Ibet tuh bagus-bagus tuh. Wa iz Ini qala, tanda apa nih, Mas ya? yang mana? Habis qaumihi terus ada kayak Oh, mandek gitu ya. mana-mana tadi mah. Wa iz. Oke. Enggak. Jadi ini Oh, dibaca bisa. apa namanya? Panjang nih. Hmm. Qaumihi. Jadi eh, sebenarnya hu, hi, ha itu dibaca dua. Jadi ini maksudnya dipanjangin. Jadi bukan qaumihi tapi qaumihi. Gitu, qaumihi. Oke. Ya. Ya qaumi innakum dzalamtum ya toh. Bukan an ya. Anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu, ini empat nih. Karena depannya hamzah. Fatubu ila, ini dua. Bari'ikum. Fak, ini kala-kala. Tulu ini juga empat. Tulu anfusakum dzalikum khairul, langsung ke lam, khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Innahu ini juga ini tandanya kalau wawu itu ditambah wawu jadi dua. Ini tadi kasroh jadi ditambahi kasroh. Inna in ini- Kalau inna ditekannya, innanya ditekan. Innahu dua, huwat tawwabur rahim. Ini bukan ha tapi ha. Ha rahim, halus. Coba siapa yang mau nyoba? Tadi Mbak Anida dulu, ini bagus tadi bacaannya, coba. Saya lagi ya. Ya, Sekarang pakai Ya, ta'awuz ya. ya Ya, boleh. monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nunya nirrajim. Jadi di apa? Ada sadahnya nirrajim. Bukan nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir Bagus. rajim. Toknya bagus. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya, oke. Bagus. Terus Yang waiz yang di bawah yang Waiz. kedua ya. Ya, Sampai iya, iya. selesai. sampai habis. Ya. Sampai habis.
Wa id sampai Ar-Rahim. ataina Bukan. Musal. Wa'id Saya qala. salah, maaf. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila. Lanjut. 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 Fatubu ila bari'ikum Faka. faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Bagus. Alhamdulillahirabbil Nah, alamin. alhamdulillah. Satu lagi ya, terus habis itu kita mulai ngaji penyakit hati lagi. Ini juga wa'id. Jadi bedanya wa'idah sama wa'id tahu kan? Kalau Wa'id. wa'id itu maksudnya wa'id ketika ya. udah lewat gitu. Kalau wa'idah tuh kayak apabila. continuous tense. Jadi wa'idah itu ketika tapi masih berlangsung. ketika Kalau wa'id itu, jadi kalau cerita Musa zaman kuno kan, wa'id ketika, wa'id kultum ya Musa, yaitu dua-dua tuh. Ya Musa lan nu'mina laka. K itu dibedakan dengan qaf itu dia agak hamas ya. K agak pecah dikit. Laka hatta narallaha jahrah. Ya. Hanya ya kalau dibedakan dengan alham dengan ha jadi selalu ke dalam jahrah. Ya. So fa'akhadat, dan taknya ini juga hamas jadi fa'adat, bukan fa'adat gitu aja karena beda dengan dal ya. Jadi dia dihamaskan jadi fa'akhadat gitu. Fa'adat so itu dia makhrajnya di ujung lidah dan tapi tebal jadi bukan di mulut, jadi mulut nggak boleh bergerak. So iqatu wa antum tangdurun ya. Coba ana udah lama nih nggak baca nih. Monggo ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Bagus. Oke. Udah ya. Ini ya apa tafsirnya ya? Wa'id wa'adana Musa arba'ina lailatan thumma takhadtumul ijla. Jadi ini ceritanya kan Musa itu dipanggil Allah kan 40 hari. Seharusnya 30 hari tapi ditambah 10 hari gitu. Untuk menerima Taurat. Jadi kalau bedanya Taurat sama Quran. Kalau Quran itu diturunkan 22 tahun kan. 23 tahun kan. Sedikit-sedikit. Kalau Taurat itu langsung. Waktu 40 hari itu. Dan jumlahnya hampir sama.
sekitar kalau di kata-kata itu sekitar 70.000 kata ya. Tapi karena Taurat itu udah banyak diubah-ubah jadi 80.000 sekarang. Jadi udah kacau isinya. Ya, jadi Musa itu dapat dari tablet ya nama. Ya, mungkin kayak kayak tablet kita kayak digital enggak ada ya. Dari batu atau gimana. Itu komplit tuh satu kayak 30 juz gitu. Tapi enggak dibagi dalam 30 juz. Kenapa gitu? Karena umatnya Musa itu kan umat dari Nabi Ishak ya. Nabi dan kan Nabi Ibrahim itu ada dua, Ishak, Ismail. Kalau Ishak itu dia nurunkan banyak sekali. Setiap turunan itu ada nabi-nabi. Ya, tak Ishak sampai ke Yesus ya, sampai Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi mereka udah biasa dengan syar'i, dengan agama. Jadi langsung diberi Allah satu kayak undang-undang dasarnya gitu. Gitu. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW itu kita itu kan apa namanya orang Arab ya, amat tuh Badui Arab yang liar yang nggak tahu agama itu, makanya diturunkan pelan-pelan sampai 22 tahun. Ya. Terus waktu Nabi Musa 40 hari itu si Samiri namanya Samiri. Itu Samiri itu dia lahirnya sama masih sama Musa itu. Dia juga kayak sakti gitu loh ya, orang sekarang yang sakti gitu kan. Terus dia bikin 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 apa? Tapi ya, Sapi, patung sapi, basur tuh. Jadi dia bilang sapi dari tanah yang diinjek sama apa? Jibril. Jadi tanahnya dibikin tuh iso bisa kayak bersuara gitu. Ada makan terus terus dia bilang bahwa ini sebenarnya ini Tuhan kita itu ini Nabi Musa lupa aja gitu. Dia bohong ini sama umatnya kan terus pada menyembah itu kan. Jadi waktu Musa 40 hari itu dan di situ kan ada Harun. Harun padahal disuruh tapi Harun apa ngelarang gitu mau dibunuh dia Harun. Ya, terus tiba-tiba apa namanya? Mereka menyembah sapi kan. Wa antum dzalimun jadi memang bangsa Yahudi nih ya, bangsa Yahudi, Israel itu bangsa Yahudi itu memang orangnya pinter tapi ya suka kayak gitu itu ya. Tapi kemudian Allah memaafkan itu ma'afauna ankum min ba'di dzalik la'alakum tashkurun supaya mereka bersyukur. Terus kemudian diceritakan di sini wa ataitana Musal kitab. Jadi dapat Taurah ya. Pak Taurah itu sebenarnya isinya bagus loh. Sebelum diubah-ubah ya. Eh, Terus dia Musa ngomong sama umatnya, kamu itu apa menyembah sapi, patung itu zalim. Maka disuruh apa di zaman Musa itu kalau apa namanya apa, apa namanya mohon ampun itu dibunuh. Jadi waan apa namanya dibunuh. Jadi hukumannya langsung dibunuh. Waktulu anfusakum dalik waktu maksudnya waktulu anfusakum bukan bunuh diri tapi karena kum itu berarti ke semuanya ya. Jadi bunuh tuh yang kayak Samiri segala macam dibunuh. Dalikum khairul lakum inda supaya kapok. Ya tahu. Ada yang pertanyaan nggak? Ya. Terus memang memang apa kaum kaum Bani Israel itu kan kaum pintar tapi kurang ajar kan. Maka dia ngomong pengen lihat Allah. Ya tahu. Wa id qultum ya Musa lan kami nggak akan beriman kecuali kita melihat Allah. Langsung disambar petir tuh pada mati melihat Allah tuh. Fa akhadat kumusoikatu wa antum tamdurun. Sambil tapi nanti dihidupkan lagi cerita selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kelihatan bedanya antara mukjizat zaman Nabi Musa dan Nabi Isa Yesus sama Rasulullah SAW tuh bedanya apa? Pernah saya jelasin tuh apa? Beda karakter dari mukjizat apa?
Hmm? Hmm. Apa karakter beda mukjizatnya apa? Kalau Eh, hmm, Kalau mukjizatnya selain Nabi Muhammad itu yang menentang itu langsung ada balasannya. yang menentang langsung ada balasannya. Terus, Ya, kemudian ada real gitu. Ini mukjizat dia real dalam dalam kehidupannya gitu, mhm. dalam Terus, kehidupannya gitu. oke, Dan ya itu oke, sementara. oke. Jadi yang jelas bedanya itu mukjizatnya Nabi sebelum Rasulullah SAW itu mukjizatnya di panca indera, dilihat, didengar, bisa dilihat, bisa didengar. Ya kayak Musa belah laut, ya ta, mukul apa batu Hmm. jadi ada 12 mata air, ya ta. Ya pokoknya terus Nabi Isa Real. segala macam Hmm. ambil apa tanah ciprat jadi burung gitu kan. Meng- Jadi mujizatnya tuh bisa dilihat. menghidupkan orang mati. Kalau mujizatnya Rasulullah itu lewat Al-Quran itu bisa dilihat tapi pakai akal. Ngerti nggak? Bisa dilihat. Padahal ini ya Quran itu sebenarnya mujizat. Tapi hanya bisa dilihat kalau kita tadabbur, kita kalau kita memperhatikan apa memahami tafsir segala macam karena dengan bahasanya dengan tulisannya itu luar Hmm. biasa itu banyak sekali. Saya kan belajar tafsir ya sama guru, diajarin juga detail itu luar biasa dari segi bahasa aja. Literatur literatur itu luar biasa ini. Penempatan katanya, ya hurufnya, gandengannya itu kalau diceritain tuh isinya kayak mukjizat semuanya ya. Saya ceritain kalau surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu kan berapa lama gitu kan? Jawabannya kan di situ berapa? 500 tahun ya. Enggak. 300 tahun kan? 300 ya. Tiga Hmm. ratus 300 tahun ya, ditambah berapa? tambah 9. Jadi hebatnya itu 300. bukan 309, 300 karena apa? Kalau kita ngikut pakai Komariah itu 300. Tapi kalau Samsiah, kalau tahun Masehi itu 309. Ngerti nggak? Oh, jadi cocok ya? Cocok banget jadi. Dan bukan hanya itu. Hmm. Kata 300 itu di tempat kata yang ke 300. Bayangkan kayak gitu. Jadi udah banyak sekali mukjizat yang nggak mungkin dibikin orang. Ya, banyak sekali udah ada Hmm. eh, cross apa namanya surat mengenai iron, mengenai apa besi itu juga di jumlah atomnya itu bisa dihitung di situ dari kata-kata di Hmm. ayat-ayatnya. Jadi sekali lagi ya Quran ini semua isinya banyak sekali mukjizat, tapi hanya bisa itu dilihat dari akal. Ya, makanya dianjurkan Allah kan untuk wa, wala, wa, wa Hmm. qaratil Qur'ana tartilan. Ya. Jadi baca Quran dengan tartil, tapi kemudian dipahami tadabbur. Kan ada dua perintah itu kan tadabbur karena baca yang bagus, kemudian tahu Hmm. artinya itu bisa melihat apa namanya eh, Hmm. mukjizat daripada Quran ini. Ya, begitu. Ya, nggak ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita ke Saya mau nanggapin dikit, monggo. boleh? Kemarin malam, hari apa itu ya? Jumat malam ya, saya ngaji di dekat rumah di masjid. Mhm. Hmm, biasa antara maghrib sama isya gitu. Terus ustadznya nerangin tentang adab membaca Al-Quran. Nah, salah satunya itu dia menerangkan bahwa Al-Quran itu dari segi apa saraf ya, Mhm. itu fa'lan katanya. Saya nggak menguasai saraf, tapi dia bilang kalau fa'lan itu artinya berulang-ulang katanya. Jadi Al-Quran itu harus dibaca berulang-ulang. Bener, apa gimana kesan? Yang Bener yang nggak? yang jelas kalau di Quran disebutkan itu Al-Fatihah yang yang diulang-ulang kan. Ya, Hmm. kalau perintah Quran semua dibaca berulang-ulang, saya nggak pernah nemuin. Tapi kalau Nggak, dia istilahnya itu Al-Quran itu kan
Quran itu fa'alanya itu fa'lan gitu Oh, loh. Quran. Oh, artinya Mm-mm. ya. Ya. Quran kan bacaan, Quran, Quran, Quran. Tapi kalau diulang-ulang dalam arti harus diulang-ulang, saya nggak tahu Jadi dari. untuk memahami Al-Quran itu kita nggak mungkin sekali dua kali baca, kayaknya Oh, gitu maksudnya. Jadi iya. makanya kenapa diberi nama Al-Quran gitu ya, supaya Oh, dibaca berulang-ulang. Nah, dasarnya itu dari Al-Quran dari itu dengan eh, saraf yang dari fa'lan. oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Baru dengar saya. Tapi masuk akal sih. Iya, saya baru dengar juga. Iya, Dia iya. baca dari buku Ah, apa gitu. Nanti kalau Jadi perlu saya ah, tanyain. Quran, Quran. Kok eh, coba nanti tak lihat ya. Fa'lan. Iya. Quran. Eh, karena berulang-ulang tuh harus kayak tata Java, ya ta, tadabur, ya, itu yang berulang-ulang, ya ta. Nah, pakai ta itu biasanya yang berulang-ulang. Nanti ya, Hmm. tafakur, tata Java, eh, pakai tata itu baru berulang. Kalau fa'lan, nggak tahu. Saya nggak berani bilang nggak. Kalau dia guru, ya nggak berani bilang nggak. Iya, tapi gitu. Ya, Hmm. ada lagi pertanyaan yang pelajari coba yang dalam gitu. Quran tuh luar biasa. Semakin dalam kita semakin asik kok. Benar-benar semakin asik. Karena banyak sekali kayak apa namanya? eh apa? Kalau Hmm. lupa. Ya udah. Jadi tulisan pun letaknya ini juga apa? Juga mengandung arti. Ya. Oke, kita sekarang ke saya kasih Excel itu ada yang baca nggak? Saya share di tempat teman-teman pengajian yang lain. Oh ya. Ada yang ngasih jempol, apa, Oh, ikonik, coba. apa istilahnya? Ada yang ngasih seperti orang menangis gitu. Oh ya. Ada yang bilang semoga jadi amal jariah gitu. Amin. Jadi gini ini kan kita mungkin Mbak Anida nggak ikut ya. Kita udah bahas dari Iya. pertama Ria, terus apa Yuha, habis Ria apa Ria, Ria, habis itu Sumaah, Sum'ah ya, yang Sumaah, pengen didengar terus Saya udah fotokopi semuanya itu wah bagus. biar Eh, saya bisa hafal. ya, terus ya. ujub Iya. ujub Ketiga ujub, keempat terus baru yang terakhir apa? kiber. Eh, kiber, ya. Ya, baik kita baru empat. Hmm. Ada 25 nanti, jadi bisa sampai tahun depan insya Allah. Jadi ini saya bikin ya rumusan apa namanya untuk kiber ya. Coba sekarang siapa yang mau volunteer ini ngisi ini ya? Siapa? Sokat, lu mau nggak? Jadi caranya begini, aku sulit menerima kritik ya. Skornya kalau nggak pernah, jadi selalu gampang menerima itu nol. Kalau selalu sulit ya, mau dikritik sedikit ngamuk, itu 5. Kamu di mana, Kat? Hah? Kalau tak kritik, Kat, kowe iki kok bajul terus, gimana? Oh, tidur sih. Cuek ya, cuek ya. Cuek ya, cuek. Nah, cuek itu apa itu? Skornya apa itu? Cuek Cuek aja. itu. Eh. Cuek itu sering ya. Ya wis, Itu Yuka, sih Yuka, Yuka, ini kamu coba berapa? Aku suka menerima kritik. Suka ngeyel, aku suka menerima ngeyel. kritik Jadi apa? aku sulit menerima kritik. Ini apa skornya apa? Sulit. Kalau Sulit. sulit ya aku nol. Aku anu aja kok. Hah? Kue sulit pora. Enggak. Jadi Sulit menerima nggak pernah kritik. merasa sulit. Sulit menerima Sulit. kritik. Jadi kalau dikritik tuh nggak apa ya? Ya tidak pernah sulit. Jadi gampang nggak masalah gitu. Nggak Enggak nggak masalah nggak mau nggak ngeyel nggak dikritik. ngeyel. Gue kan kayak Enggak ngeyel. ya. Kalau benar ya diterima dong. Iya kan? Oh,
Nah, Jadi apa? Nol. nol saya. Oh, hebat. Aman aja. Iya. Terus aku mudah tersinggung bila Oh. dibetulkan orang lain. Ngamuk kowe ora? Enggak, Enggak. Jadi enggak. apa? Jadi itu kan di atas nih ada skornya jarang, kadang-kadang, sering, hampir selalu. Oh, ya. Dilihat di sini. Jadi gimana? Aku Terus mudah nanti tersinggung. diisi ya. Nanti Ya, diisi gitu ya. coba diisi sekarang aja. Ini untuk latihan aja. Mudah Otomatis nanti. tersinggung, enggak. Enggak, maksudnya jarang atau kadang-kadang. Masa nggak pernah sih? Kayak sekali-sekali tersinggung dong. Oh ya, boleh lah. Lah berapa? Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kadang-kadang jarang lah ya. Jarang. Jarang, Oke. jarang ya. Satu. Ya, ini diperhatikan ya. Ini bukan hanya ini. Jadi ini Aku hal-hal mah. yang mengkibir ya. Aku merasa pendapatku lebih benar daripadanya. Oh. Kadang-kadang kan, masa bukan sering tapi Ya, merasa lebih. boleh lah Ya, kadang-kadang. kadang-kadang. Ya, ini sifat yang semuanya ini kalau digabungkan yang menuju ke kiber. Kalau ini saya kasih eh, Trump misalkan, Donald Trump misalkan. Ini 5 semua nih. Hmm. Ngerti nggak? Ya. Ya, ini kalau Donald Trump ya. Cobalah kita latihan aja ya. Dia sulit mengkritik, dia ngamuk kan, mudah tersinggung, merasa benarnya benar terus, membela diri ketika jelas salah dia, oh, salah ngawur dia. Aku memandang rendah orang lain jelas dia. Aku ingin diperlakukan lebih istimewa ya. Tidak suka jika orang di bawahku menjadi lebih malah di Hmm. ya toh itu si Hamdani aja mau disulit nih. Aku sulit meminta Hmm. maaf jelas. Aku senang dipuji Hmm. bener. Aku kecewa Oh bila iya ya. dipuji ya toh. Aku menceritakan kebaikanku agar orang mengagumi. Ini enggak dia enggak begitu. Aku merasa terima jika karya orang ini juga enggak begitu. Aku merasa ibadahku lebih baik. Oh dia enggak pernah ibadah. Enggak tahu kalau ini. Tapi mungkin ibadahnya di agama lain ya, Ya ya, Kristen ya. oh ya 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 Ada ya. Dia Iya, enggak begitu. Dia ibadah dia lain enggak ya urusan sama ambil. ibadah kan. Iya. Dia enggak urusan sama ibadah. Aku merasa lebih bersih atau suci. Dia enggak gitu. Aku membandingkan padahal enggak dia. Aku merasa orang lain yang jatuh dalam maksiat enggak. Ini enggak dia orang malah ini. Aku merasa sukses lah. Ini kalau ini 5 semua ini, ya toh. Jadi dia tuh kibir berat. Ini Ada yang dia meremehkan lawan politik yang calon yang perempuan itu siapa ya? ya. Ada yang dia bilang itu ruang yang mau dia perbaiki itu kan di Ya marah makanya dia kan. ya kan di sini kan dia udah lima Dia lima tuh udah. ketawain ruangan itu ruang apa yang calon apa yang suaminya ya suaminya yang dengan orang lain itu ya loh. Iya. Hmm. Siapa Jadi itu yang calon yang perempuan presiden itu? eh, lupa. Yang sama yang sama An- Biden itu ya. eh, Iya itulah. Atau Haris, Pokoknya Haris, Oh, Clinton, Haris ya. ya Clinton. Haris. Bukan, Haris maksudnya Clinton itu. atau Clinton ya. Hillary. Ya. Clinton ya. Haris itu Hillary wakilnya itu. Hillary Itu Clinton. yang dia ngetawain ruang Clinton tuh disebut sama si ini nih ruang siapa namanya yang cowoknya ceweknya Nah, Clinton itu. Clinton. Monica, Hah? Monica, Monica ya, ini ruangan Monica Monica. Lewinsky. Lewinsky ini ruang Lewinsky nih yang saya perbaiki katanya gitu ngomongnya sama Hillary. Ini dia lihat skornya 8-4 jadi kibir berat sangat berbahaya bagi amalnya. Ya kita tahu kan. Ya lah, gitu. Jadi latihan nih masukin ini Bagus Untuk ya itu ya. muhasabah ini bagus. tapi harus jujur ya. Soalnya ini tujuannya kan untuk membersihkan diri ya. Kalau nggak terus kita baik-baiki nanti malah repot. Lebih baik kita tahu masalah kita kan. Ya ta? Sakit kita. Ya jadi ini tanda-tandanya kalau mau mulai sembuh tuh, kalau mulai sembuh kita baru mulai itu maksudnya ya karena mudah menerima nasihat, nggak jangan ngeyel terus Yuha ya. Terus
tidak tersinggung bila dikoreksi, lebih Hmm. banyak mendengar dari berbicara. Kelihatan kan? Merasa semua amal adalah karunia, bukan prestasi. Jadi nggak begegang-begegang gitu, menghormati semua orang. Ini bisa merepresentasikan hanya kibir saja atau Dan ke-25 sifat hati itu. enggak, ini kibir nanti saya bikinin yang lain-lain ya. Atau nanti summary-nya bisa untuk keseluruhannya, tetapi diambil yang poin-poin yang ini ya, Oh, yang susah, sering. susah Susah gitu. ya, tetap Soalnya ini tetap harus, memang harus ya, di-spread jadi ya, banyak banget jadinya ya. ya. Jadi ini setiap saya ambil, Maksud saya seperti apa namanya, itu kan 20% itu di Pareto. Pareto itu kan ya, 20%. Udah pasti itu di situ. Artinya ya, dari keseluruhan sifat apa penyakit hati 25 itu, Paretonya yang paling ya, apa namanya bisa kita coba untuk kurangi dari 20% itu, tapi mayoritas kan. ya. Sehingga akhirnya walaupun tidak nol, tetapi signifikan gitu kita Betul. melakukan itu. Ya, Kalau dulu kan, ada, bagus itu nanti. ya, jadi makanya saya ambil kiber karena bikin ini nggak gampang. Jadi Ya, kiper memang yang paling ini ya, paling top. ya, kayak ini kan ada kan, Hmm. jadi golongan-golongan penyakit yang halus, yang apa namanya, Ya. kalau yang ya kayak kiber itu akarnya, apa kikir itu akar. Nanti kita yang akar-akar, yang bahaya-bahaya gitu bikin gitu, ya. Jadi nggak jenuh nanti, nggak jenuh. Hmm. Jadi ini kan karena ada 4, jadi saya ambil yang kiber aja. Kalau kebanyakan nanti nggak fokus, ya toh. Karena kalau ingat nggak kalau eh, tak liatin ya. Ingat nggak yang saya bikin eh, spinning wheel tuh, spinning wheel. Ingat nggak? Yang Yang mana ya? spinning wheel Lali. lali setua gampang lali. Setua gampang lali. Allah, dia tak iya. Sunatullah Yul. Ya, serapa pois. Ini loh spinning wheel. Jadi ini kan ceritanya kalau di Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu itu orang-orang yang masih berusaha beriman itu ini kalau bahasa literally-nya gitu. Dia bentuk continuous. Kalau kalau sudah nggak ada penyakit, yang sudah nggak tergantung dunia itu Allah selalu pakai al-mu'minun. Maka selalu qad aflahal mu'minun ya di surat apa? Al-mu'minun itu selalu kalau Allah menyebutkan al-mu'minun itu belakangnya bagus-bagus pasti ya dan surga segala macam. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu belakangannya kritik, perintah segala macam. Karena masih berusaha mendekati Allah. Ini ceritanya spinning wheel itu. Dan kenapa spinning wheel? Karena dunia itu berubah-ubah. Ya surat 190 ayat Ali Imran itu apa namanya sampai Rasulullah nangis itu waktu ayat turun itu kan menceritakan umatnya itu nanti banyak terombang-ambing dunia karena dia nempel di dunia gitu ya. Jadi masih suka ria, suka pamer, suka segala macam itu karena masih terikat dunia. Makanya kalau roda ini berputar, kalau kita nempel di sini kan kita terombang-ambing naik turun. Tapi kalau kita deket Allah di tengah, orang TP tahu tuh. Kalau di tengah itu walaupun muter kayak apa, di tengah tuh diem, stabil. Nah itu ceritanya gitu. Ya, nah kalau kibir tak taruh di luar karena itu udah bukan penyakit lagi. Menurut Rasulullah itu satu atom aja, karena ini kayak racun. Kalau ria, pamer, ya, ya, itu ujub ya. Sekali itu masih penyakit. Kita masih kasih penyakit kikir, ya. Tapi kalau udah kiber, itu secara ontologi ini kayak klasifikasinya racun udah.
Makanya ini yang perlu kita zoom di situ. Gitu, ada pertanyaan di sini nggak? Anak ITB kok biasanya kok suka ngeyel, ini kok anteng aja. Ayo. Gambar yang tadi saya nggak bisa lihat loh. Oh, yang ini nggak bisa lihat. Enggak. Saya nggak tahu yang lain. Yang lain bisa. Maksudnya nggak bisa lihat itu sama sekali nggak kelihatan, Nida, atau tulis Cuman kecil? kertas putih aja, seperti putih. Tapi pas tadi pindah itu kelihatan sebentar gitu loh. Oh ya. Mungkin memori saya Iya. kecil, memori saya nah ini baru Oh, kelihatan nih. Pas digeser, coba tak digeser. tak gede ini nih. Geser ke kiri, apa ke kiri ya? Ini sekarang dia di kanan sedikit. Nah, iya. Ah, iya, iya, iya. Ya ayyuhallazina amanu baru kelihatan, tapi baru separuh yang kelihatan. Oh ya, Mm-mm. Mungkin ketutup memori apa? saya. Oh ya. Betul. Oh, saya mungkin karena pakai view yang apa ya? View Oh ya. speaker. Coba Oh, saya jadiin standar. Nah, baru kelihatan Allahnya. Tapi yang kanan oh, dikit lagi, nah belum kelihatan. kelihatan ya. Yang lain kelihatan dah. Kelihatan ya. Udah 90% nih. Kelihatan, kelihatan. Ini tak kirim kok. Udah tak kirim kok. Nanti tak kirim lagi deh. Oh ya, saya belum dapat ini. Tak kirim ini. Ya. Tapi ini bayar ya, $100 ya. Nggak Oh. apa-apa. Utang, utang. Ya, jadi ini ceritanya nih, ini saya bikin ini dari surat Ali Imran 190 yang waktu Rasulullah SAW turunin nangis kan sampai mau apa Hajar mau habis sih, terus Hilal ya datang. Jadi dizain kan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wa nahari la ayatil lil albab. Jadi penciptaan dunia, langit dan bumi dan perubahan malam siang itu menjadi ayat-ayat bagi orang yang berpikir. Itu dalam sekali ini sampai Nabi nangis tuh. Ya karena itu karena banyak manusia yang apa cinta dunia sehingga dia terombang. Padahal dunia itu diciptakan Allah itu untuk berubah-ubah. Siang malam, naik turun, seneng susah. Ya kan? Kalau kita apa namanya nempel di dunia, hancur kita. Jadi sikap yang baik itu kita dekat dengan Allah. Jadi kalau ah, memang Allah itu menciptakan dunia itu berubah-ubah ya, ya udah diterima aja. Kalau pas di atas nggak sombong, pas di bawah nggak minder ya. Karena semua naik turun itu cobaan bagi kita. Ya ta? Gitu. Dengan sikap begitu kita akan tenang. Jadi nggak jadi ria, nggak jadi pemalu, nggak jadi ini. Konstan gitu. Itu yang yang cita-citanya kita kalau nggak punya penyakit itu kita akan di tengah sini. Makanya pelajaran ini sebenarnya perlu penting sekali ini. Mempelajari penyakit itu penting sekali karena untuk kita sendiri ya itu di dunia dan akhirat kita akan hidup enak di dunia dan enak di akhirat. Makanya kalau udah dapat ilmu disebarkan nih karena ini kalau percaya amal jariah. Oh, sekarang sebagai penutup ya. Pertanyaan nih. Kan pertanyaan ada 3 tapi dibagi satu-satu. Kenapa kalau di Quran itu sebutkan kan eh, walaupun kamu orang Yahudi, Nasrani, Sabiin segala macam ya. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, kamu selamat. Ya dah, intinya kan gitu. Pertanyaannya kenapa tuh? Hmm? Hmm. Ayo ITB. Bedek wae ngayal cilik, ra apa. Kenapa? Gimana pertanyaannya tadi? Iki lele nih. Kenapa? Innal ladzina amanu walladzina ya, Sungguhnya orang-orang yang oh beriman, enggak ya. Walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim walahum khaufun. Ini artinya orang yang beriman pada Allah pada hari akhir beramal soleh
itu dia walahum ajruhum inda rabbihim. Dia nggak usah khawatir, pahalanya banyak, masuk surga. Kenapa? Jadi nggak peduli siapa kamu. Yang penting ini, dua ini. Dua ini adalah dasarnya dan ini adalah actionnya. Oke, tak jelasin ya. Seperti saya jelaskan sebelum-sebelumnya kan pertama-tama. Pada akhirnya itu amal kita yang kita pertaruhkan di akhirat. Tahu nggak? Dan di Quran itu disebutkan bukan hanya ini amalku enggak, tapi ditimbang dan ditimbangnya itu sampai sebesar zarah pun ditimbang. Artinya sangat teliti kan. Zarah. Tapi itu Iya, untuk berlaku umat muslim aja atau berlaku juga dengan agama lain, yo? agama lain. Jadi Kalau dia semua. beriman dan mempercayai hari akhir. Nah, ini sebelum ke situ ya. Jadi pertama untuk semuanya nih, untuk semua nas, untuk manusia itu nanti ditimbang. Ya, agama apa tuh nanti amal ditimbang. Kalau kalau orang yang kafir ya jelas timbangannya berkurang ya. Tapi kemudian pertanyaan adalah kenapa selalu ini bukan hanya di ayat selalu Allah tuh pertama selalu menyebutkan dua itu. Amana billahi wal yaumil akhir. Dua ini kenapa? Karena tanpa dua ini semuanya tuh gaib kan yang diperintahkan Allah. Karena bukan hanya itu. Kalau Allah menyebutkan nanti ada surga neraka ditimbang segala macam itu kan masalah gaib semua kan. Masalah di yaumil akhir kan. Ya toh? Dan yang kedua, kita percaya akhir tapi nggak percaya Allah. Ya, itu juga nggak ada artinya. Ya toh? Nah, pentingnya iman di sini adalah yang menentukan seberapa jauh kita jalankan perintah Allah. Coba perhatikan sekali ya. Kalau saya ngomong eh waratilil Qur'ana tartila. Ya toh? Itu kan perintah Allah itu. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Itu Allah ya nyuruhkan bacalah Quran dengan tartil. Tapi berapa yang menjalankan itu? Yang menjalankan serius bahwa kita harus baca tartil. Itu berapa? Nggak banyak kan? Karena apa? Hubungannya apa? Ini beriman pada Allah dan hari akhir. Karena kadar orang imannya, kalau imannya kuat ya bahwa ini apa respect ke Allah dan percaya akhir, pasti dengan segala perintah gitu dia seriously doing that. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Makanya Nabi Muhammad SAW itu kan muji Abu Bakar tuh imannya tuh berat sekali karena Abu Bakar itu sami'na wa ta'na. Waktu mau perang apa Badar itu kan Rasulullah butuh apa? Butuh apa bantuan gitu ya. Ya, yang lain ngasih $100 apa $10. Nabi Abu Bakar tahu nggak? Semuanya dikasih. Padahal Abu Bakar itu dia apa? Dia konglomerat, bukan kayak kita ini. Dia konglomerat. Semuanya ditaruh gitu. Karena dia percaya imannya kuat sekali. Makanya Rasulullah nyebutin dia bilang kalau imannya Abu Bakar ditimbang sama dengan seluruh dunia ini masih berat Abu Bakar. Ya, dah. Jadi baca Quran itu bukan hanya baca. Saya perhatiin itu perintah-perintahnya. 10 tahun yang lalu saya selalu cerita ini ya ke anak saya juga. 10 tahun yang lalu saya itu baca ada perintah apa? Bangunlah kamu malam tahajud. Ya, dah bertahajud. La'ala supaya syukur-syukur ya. Kamu nanti makom mahmudah ba'atha dibangkitkan atau di dunia ini mempunyai makom mahmudah, makom yang terpuji. Artinya posisinya terpuji. Baca itu tergantung dari iman kita. Kalau iman kita pas-pasan atau enggak ada ya, alah ini cuma ayat lewat. Ya, pada waktu 10 tahun yang lalu saya baca itu waktu itu kena gitu ya. Sampai sekarang saya nggak berani ninggalin itu. Karena itu janji Allah. Bayangkan sekarang kalau presiden janji ke Juha, Juha kamu sholat malam, nanti tak angkat jadi menteri. Oh, udah nggak pernah ninggalin toh. Ya toh. Lah ini
kadar iman kita untuk apa menangkap ya perintah-perintah Allah atau ini yang akhirnya nanti menghasilkan amal di akhirat, yaitu tergantung amal iman kita. Kalau kita mantep, kita langsung kerjain dengan sungguh-sungguh kan, karena kita yakin bahwa nanti itu amal yang penting kayak gitu loh. Jadi mengapa selalu Allah tuh amanah billahi wa bil yaumil akhiri, karena pokoknya itu. Coba dites sendiri ya, masing-masing dites sendiri. Seberapa imannya untuk kalau membaca Quran ada perintah, ada larangan itu seperti apa? Gitu. Ya, gitu aja. Ada ada yang mau ngeyel? Yoyon? Saya mau tanya, Monggo. makam Mahmudah itu memang hanya di akhirat, di dunia kita nggak dapat. Oh, di dunia juga. Jadi mahkamah. Semua janji Allah itu sebenarnya di dunia dulu, baru di akhirat. Maqam Mahmudah. Maqam, tahu maqam kan? Status bahasa ini. Mahmudah itu dari Ahmad, dari puji, terpuji. Ya, itu janji banyak luar biasa coba. Ini Allah ya yang menciptakan kita dunia seisinya miliar tahun yang lalu, ya, menjanjiin kayak gitu. Tapi orang baca nggak tertarik, bayangkan. Ya, kalau sekarang ya Jokowi, siapa namanya presiden yang baru ini? Prabowo bilang, Oh, Prabowo bilang, Saukat kamu sholat tahajud nanti saya kasih 1 miliar. Wow, melotot Saukat. Ya, dah. Padahal makam Mahmudah tuh triliun kalau diuangkan ya. Tapi nggak ada yang tertarik. Tahu nggak setelah itu, saya mulai dari 1/4 juz, setengah juz, sampai sekarang tiap malam 1 juz semalam. Saya cerita ini insya Allah bukan pamer ya. Tapi komitmen ini saya kasih tahu karena ya itu datang dari amanah billahi wa bil yaumil akhir. Karena begitu nempel di sini bahwa itu dari Allah dan itu untuk akhirat, ya ada amal ditimbang nanti, dan untuk makam Mahmudah apalagi itu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi berat kayak apa itu tuh jadi ringan. Ya, jadi intinya gitu. Jadi yang namanya beriman itu nggak gampang. Iman itu sesuatu yang motivasi yang luar biasa, yang bedain orang nanti di dunia dan di akhirat. Gitu. Ya saya contoh bahwa Ratil Quran tartila. Coba malah banyak yang orang-orang yang malah takut apa belajar karena ketahuan saya nggak bisa baca. Ngerti nggak? Ya dah. Wah, ini nanti baca Quran saya nggak bisa, malah nggak ikut belajar. Padahal perintah Allah waratil Quran tartila itu ya kayak ceritanya Bani Israel yang disuruh nyembelih sapi, ya dah. Dia ngomong apa? Oh, nanti kita nyampe ke situ. Hmm? Nggak tahu. Coba ini terakhir ya kita ngomong. Waktu Wa'id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbaha baqarah. Jadi Musa berkata bahwa Allah itu menyuruh kamu, masa Bani Israel, untuk menyembelih sapi. Mereka ngomong apa? Qalu ataja'alu qalu atatakhiduna huzwa. Jawaban mereka apa? Ini ria ini. Mereka apa kamu mau menjadi kita bahan ejekan. Jadi persepsi mereka, otak mereka, hati mereka itu ke manusia. Hubungannya apa coba disuruh suruh nyembelih Baqarah yang disembah-sembah itu, dia nggak worry ke perintah Allah, tapi nanti aku diajak orang. Jadi kiblatnya itu ke manusia. Ngerti? Nangkep di sini ya. Jawabannya qalu atatakhiduna huzwa, apa kamu menjadikan kita barang ejekan? Ya. Contoh yang gampang di sini.
Waratilil Quran tadi baca ini Quran dengan tartil, ini perintah Allah. Dia bilang, wah aku nanti kalau ikut kelas Quran nanti ketahuan aku nggak bisa baca. Mendingan aku nggak ikut. Bukan, jadi dia takut apa diajak orang tak takhiduna hujwa, tapi dia lebih takut daripada dia tidak menjalankan perintah Allah waratilil Qur'ana tartila. Perintah Allah untuk membaca Quran yang tartil sehingga kalau kamu belum bisa ikut kelas-kelas ini kayak kelas IBET segala macam kita sedikit-sedikit itu. Dia malah nggak mau, ngerti nggak? Nah, saya hubungkan dengan penyakit hati, ya. Penyakit hati itu seperti gambaran tadi kan, itu yang menghalangi kita dekat dengan Allah. Kita beriman kepada Allah, kita beriman dari akhirat. Ini yang menghalangi semua ini. Ri'a, ujub, sum'ah, semuanya ini. Ya, jadi diperhatikan itu. Jadi eh, filosofi daripada penyakit hati itu menghalangi kita. Yang tadi diperintahkan kamu nyembelih Baqarah, dia bilang atak takhida ujwa, kamu menjadi kita ejekan jadi ke manusia. Bukan, oh ini perintah Allah, oke, kenapa? Gitu. Perintah Allah gini-gini. Bukan terus nanya perintah Allah kenapa ini? Enggak, tapi dia lebih sibuk ke aku nanti diejek gitu kan. Karena dia ria'nya tinggi. Waratilil Qur'ana tarila, kamu baca Quran dengan tartil. Wah, nanti aku kalau nggak baca di, di, di diledek-ledek. Nah, pikirannya ke manusia. Makanya itu kadar imannya yang kita pertanyakan di situ. Ya, ini ringan-ringan berat loh ini ya. Hal kayak gini itu susah dimengerti, tapi itu hakikatnya itu bahwa beriman pada Allah itu yang membedakan kita untuk menjalankan perintah Allah atau meremehkan. Meremehkan dalam arti lebih fokus ke pendapat orang gimana. Atataj'alu atatakhiduna huzwa. Nanti aku jadi bahan ejaan. Kalau orang yang pernah beriman peduli amat omongan lo. Pokoknya aku jalankan ini karena Allah, gitu. Kamu ledek nggak masalah, gitu. Karena ini perintah Allah. Seperti itu harusnya begitu. Ya, 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 monggo. ya, ya, maaf aku baru responnya. Ya, Mhm. apa tadi saya tuh dengar-dengar sedikit yang apa ayat 62 ya, inaladina amanu, Mhm. yang tadi, yang apa orang Yahudi, orang Nasrani dan Sabiin itu itu tadi itu kan dia dijamin apalah kok dijamin ya. Ya, anjurum ila rabbihim walahum khaufun walahum. Nah, Ya. maksudnya itu present tense atau eh, maksudnya innaladina amanu di situ present tense ya. Maksudnya berarti orang-orang itu sampai sekarang juga gitu atau gimana? Oh, oh, khawatir ini ya, ya, Yahudi ini ya, Huda, mana Soro segala macam ya, ya. Ya, ya. Ini jadi konteksnya begini. Konteksnya itu bukan present tense sekarang ini, tapi itu nggak ada waktu. Maksudnya kalau walau kamu Yahudi, Nasrani, yang disebut Nasoro, ini kan Nasoro itu kan pengikut Yesus, pengikut ya ta? Kalau orang sekarang ini harusnya pengikut Rasulullah kan, bukan Yesus ya. Jadi Ya. Sobiin ini yang di Iran ya. Jadi artinya orang-orang dahulu ya, orang yang pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, terus suruh nama orang yang nabi-nabi yang lain itu ya. Asal mereka waktu itu beriman ya, segala macam. Jadi punya dua syarat ini dan beramal soleh, itu tiga ini adalah syarat untuk masuk surga. Gitu. Jadi Hmm. kalau sekarang ini konteksnya adalah kita pengikut Rasulullah SAW.
Jadi kalau tidak ikut Rasulullah jadi nggak disebut iman kan alladzi wal innalladzina amanu ya toh? Pertama ini adalah konteksnya lah ini adalah domainnya di waktu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi sebelumnya segala macam. Jadi kalau ini Iya. dilengkapi innalladzina amanu waladina aslamu muslimu ya toh? Ya, gitu. Intinya adalah sebenarnya ini yang mau ditekankan tuh 3 ini. Beriman pada Allah, yaumil akhir dan ini. Jadi bukan terus Jadi ini sekarang tapi itu ini nggak ada berarti orang sebenarnya secara agama Islam ya. Tahu nggak di Islam itu menganggap bahwa sebenarnya semuanya itu Islam. Islam kan yang memberi nama Islam siapa? Hah? Yang memberi nama agama Islam siapa? Allah yang di No, no, Quran no. ya. No. Nabi Ibrahim. Yang memberi nama Islam itu Nabi Ibrahim. Ya, jadi sementara itu semuanya itu sebenarnya agama itu Islam, tapi ada yang nama Yahudi segala macam. Ya, jadi konteksnya di sini adalah beriman dulu. Jadi beriman kalau pada waktu Yesus ya beriman pada agama itu di situ waktu itu. Ajaran-ajaran Injil, kalau Nabi Musa, Taurat segala macam. Ya, kalau sekarang harus Quran. Ya. Ya, makanya ada al-kafirun tuh yang bukan yang tidak beriman pada Quran. Ya, jadi maknanya bagi kita itu ini ya bahwa kita toleran ya. Maksudnya toleran itu bukan ini ya bukan nggak ada hubungan dengan toleransi. Oh, agama Yahudi Nasrani bukan. Kalau itu kita nggak ada toleran loh. Lah ada toleran. apa namanya? Kan disebutkan di Quran bahwa hanya Islam yang diakui Allah. Nanti minggu depan tak tunjukin ayatnya. Ya toh? Itu apa? Artinya agama-agama sebelumnya kan itu kan tetap kita imani juga. Apanya yang Artinya diimani? loh, ada rukun iman, ada rukun Islam, kitab-kitab kitab-kitab Allah itu kan Kitab harus ya. Kitab kan ya. ada Quran. Ya, Kita imani, artinya yang asli, yang memang diturunkan oleh Allah, dan saya rasa itu juga semuanya kan menyembah satu Allah gitu loh, zaman Nabi Musa, Nabi ini dan sebagainya. Kita kan nggak ngomong kitab ya, kita nggak ngomong agama itu sendiri. Jadi begini, kita bedakan ya, kan di awal-awal dari Baqarah itu kan juga itu kan orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan dan sebelum-sebelumnya itu kan itu wajib itu. Tapi kitabnya, tapi sebagai individu manusia, orang yang lahir setelah Rasulullah itu harus Islam. Karena Allah mendeklarasi di sini di Quran. Ya, nanti besok minggu depan tak kasih tahu bahwa hanya agama yang diakui Allah, hanya Islam. Artinya pengikut-pengikut sebelumnya yang pada saat Rasulullah kemudian diberikan Al-Quran, di situ mereka switching begitu ya, gambarannya. Ya. Switching langsung masuk Islam, itu yang diharapkan Allah kan itu. Kalau disebutkan bahwa Islam satu-satunya harus kita ini. Makanya kan, makanya termnya di Quran kan kafirun, tahu gak kafirun? Cover. Menutupi. Sebenarnya mereka itu tahu, bahkan disebutkan di Quran, mereka itu tahu Rasulullah lebih tahu daripada anaknya sendiri, ngerti kan? Sebutkan kan? Di Quran ada juga kan, bahwa mereka itu sebenarnya mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar Nabi yang akan mendatangkan agama yang terakhir yang harus diikutin. Mereka itu tahu, tapi mereka cover, menutupi
Itu karena ya itu gengsi, politik, segala macam. Ya, mereka tahu persis bahwa Islam itu benar. Bahkan ada yang sampai mereka tuh nangis kan, saking sebenarnya mereka tahu, tapi mereka nggak bisa. Malah nanti ada yang di deket-deket sini nanti. Jangan kamu ngomong gitu, nanti mereka tahu kita apa? Mereka tahu kalau kita tahu gitu loh. Kan ada di sini nanti. Jadi itu makanya termnya adalah kafir. Mereka tidak tahu. Jadi mereka tuh sebenarnya harus nanti makanya di akhirat itu orang pada di surat itu ada yang eh, disebutkan bahwa mereka orang-orang yang bukan Islam itu akan di akhirat nanti ngomong wah mbok dulu aku jadi orang mukmin gitu. Udah minggu depan tak janji tak buka semua ini. Ya itu mereka di Mungkin akhirat. Mhm. Ya. ya mungkin apa namanya? Saya ralat sedikit bukan toleransi sebetulnya tadi. Jadi tapi saya coba memaknai ayat ini dengan menghubungkan dengan ayat-ayat 2 sebelumnya kan ya, Mhm. yang menyembah bukan menyembah ya menjadikan patung sapi atau apa. Mhm. Mereka artinya kan keluar dari dia tidak beriman kepada Musa lah ya. Mhm. Mhm. Jadi kelihatannya makna dari ayat ini dihubungkan dengan 2 ayat berikutnya yang kita baca tadi. Itu memang pada zaman itu kan ada orang yang orang-orang itu ada terbelah 2 lah, ada yang beriman mengikuti Musa dan tidak mengikuti Musa gitu loh. Ya, ya. Nah ini ayat ini maknanya bahwa Menegaskan gitu ya. menegaskan bahwa orang-orang yang mengikuti Musa itu udah walaupun tidak seperti sekarang cara beribadah seperti kita gitu. Itu mereka dijamin gitu, artinya seperti itu, mungkin itu ya maknanya seperti itu. Bisa lebih mendalam. Zaman Nabi Isa, Yesus itu kan Yesus juga komplain kan. Jadi umatnya sendiri itu yang menuhankan dia kan. Makanya dia bilang aku bukan anak Tuhan. Jangan kamu anggap kamu anak Tuhan, gitu kan. Makanya kan disindir Allah gini. Allah kan nyindir apa Nabi Isa gini. Apa kamu ngasih tahu ke umat ke murid-murid kamu ke teman-teman kamu bahwa kamu anak Tuhan, kamu Tuhan gitu kan. Terus Nabi Isa anu apa nggak mungkin aku ngomong gitu kan. Ya. Jadi di zaman Nabi Isa aja waktu jadi nabi itu sudah ada yang kayak sekarang ini yang menyembah dia sebagai anak. Yang dia nggak mau. Iya. Ya, tapi juga ada yang beriman. Makanya benar apa namanya pengertian ya benar. Jadi ini adalah konteksnya beriman pada zaman itu. Jadi kalau zaman sekarang yang beriman modelnya harus model Islam. Ya, Islam Rasulullah. Ya. Ya. Kalau dulu jadi memang ada di apa? Ya memang ada di catatan kakinya, memang ada sih di sini. Jadi ada catatan kaki yang depag ya. Itu yang 29 tuh ada kan tadi ada Sabin, itu adalah umat terdahulu yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa tetapi tidak memeluk agama tertentu. Jadi pada saat kedua yang catatan kaki yang 30 tuh, ayat ini merupakan ketentuan umum bagi setiap umat pada masa mereka. Pada masa mereka. Ya, maka mereka masing-masing. Masa Jadi misalnya Jokowi, umat Yahudi. Masa Jokowi ikut Jokowi, masa Prabowo ikut Prabowo. Iya. Ya, itu memang ini menegaskan seperti itu, tapi bagi kita tadi kan bingung sepertinya kenapa ayat ini untuk apa maknanya bagi kita. Ternyata memang menegaskan ke sana gitu, jadi menegaskan bahwa ada jaminan untuk yang terdahulu yang tidak seperti kita gitu. Ya. Makanya kan diawali dengan innalladzina amanu. Jadi konteksnya, frame-nya di iman dulu. Iman di zaman apa? Zaman Yahudi, zaman Nasrani, zaman gitu. Tapi nggak disebutkan zaman Muslim karena ini masih current kan, jadi nggak perlu di situ. Quran itu
Quran itu salah satu cirinya. Kalau sesuatu yang obvious, sesuatu yang jelas, itu nggak dijelaskan lagi. Ngerti nggak? Kayak di sini jelas Islam kan. Saya Ya, perhatiin itu. ya, Ustaz. Mhm. Jadi, Oke, yang ini mungkin oke lah, saya tadi udah oke lah, saya pikir. ya, good, good. Tapi kepikir gini kok, ada kadang-kadang yang udah dijelasin Yul, misalnya 3 minggu yang lalu gitu. Begitu ditanyakan lagi sekarang itu kadang-kadang pada lupa. Loh, kenapa itu ya? Misalnya tadi contohnya, misalnya apa bedanya eh, mujizat, Eh, mujizat ya kalau nggak eh. salah ya, zaman zaman sekarang. Padahal udah dijelasin juga dulu tuh. Iya, iya. Kenapa besi gitu ya? Ya, Itu makanya ada rahasianya nggak supaya bisa inget gitu? rahasianya otak itu didesain kayak gitu. Otak itu desain nggak bisa retain memori terus menerus. Otak itu kenapa? Nah itu saya selalu kita itu ya kalau setingkat kita tuh harus why gitu. Kenapa otak itu didesain nggak retain? Jadi karena apa? Justru itu yang generate pahala. Saya bilang ya kalau Ini itu maksudnya apa? oh sorry. Eh, Di, rit- di apa eh, di jadi ngiket. Jadi otak tuh nggak didesain ngiket memori itu lama gitu. Jadi kita sering lupa. oh, Makanya kita itu sebut insan. Insan itu kalau tahu nggak apa namanya? Jadi dari sifat dari apa lupa ya. Pelupa. Insan itu sebenarnya artinya itu pelupa. Kata insan itu ya. Latansa, jangan lupa. Latansa, jangan lupa. Jadi insan itu rootnya dari pelupa. Kita itu justru sebagai rahmah. Kenapa? Jadi untuk itu kita akan berusaha lagi ingat segala macam itu termasuk amal. Jadi hmm. nggak? Jadi karena belajar Atau itu supaya bisa tidur ya? Hah? ya begini. Supaya bisa tidur. Kenapa? Supaya bisa tidur. Soalnya kalau ingat masa lalu banyak dosa, kita nggak bisa Ya, tidur. ya bisa juga. Tapi begini, saya mau ngomong bahwa yang kenapa kenapa Adam atau kita diciptakan kenapa? Kenapa? Karena suruh belajar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Jadi kenapa kita diciptakan itu yang di buku saya yang 300 halaman ini isinya itu ya, isinya itu bahwa kita itu diciptakan itu untuk belajar. Kita untuk belajar. Makhluk yang Hmm. lain itu tidak disuruh, bahkan malaikat pun tidak suruh belajar. Jadi artinya apa? Mencari ilmu itu sesuatu yang luar biasa bagi Allah. Dibikin luar biasa. Jadi karena hanya manusia, manusia itu punya namanya Fox P2 segala macam di otak ini ya. Ada 8 yang bikin manusia itu istimewa, yang hanya manusia bisa belajar. Karena ilmu Allah itu luar biasa. Allah pengen tahu, pengen salah satu makhluknya, ciptaannya itu bisa mempelajari ciptaan Allah. Binatang, malaikat itu kayak robot tuh. Dia cuman tapi dia nggak tahu kalau kita itu bisa belajar. Ya dah, belajar itu makanya disebut wa 'allama adama asma. Ternyata nama-nama itu suatu yang luar biasa karena hanya manusia yang punya kemampuan memberi nama, naming things. Ya, ilmu. Jadi kita belajar. Makanya orang dibikin lupa itu supaya dia banyak belajar. Karena pada akhirnya di akhirat nanti yang ditimbang itu bukan hasil kita. Wah, kamu udah jadi dokter, dari insinyur, udah jadi ini, jadi ustadz. Tapi amalannya lah. Tapi kalau orang langsung sekali aja, justru saya bilang orang yang pintar, yang apa, apa ngapalin Quran, baca Quran langsung apal itu justru rugi dia. Karena dia cuma sekali dia apa berusaha hitungan amalnya cuma sekali dia ngapalin. Tapi orang yang goblok kayak saya ini
yang harus baca 40 kali itu justru 40 kali amalnya lebih banyak. Ngerti nggak? Karena pada akhirnya nanti yang ditimbang, ya timbang itu bukan hasilnya, tapi berapa kali kamu berusaha, amalan. Ngerti nggak? Konsep itu yang kita pahami, sehingga kita selalu ke arah mencari apa pahala dengan amal-amal. Makanya kalau orang dengar orang dengar, oh ini amal jariah, pasti dia ngotot. Karena pada akhirnya nanti semua itu amal yang ditimbang, bukan yang lain. Bukan kecantikan, kekayaan, kekuasaan, ilmu, enggak. Tapi amal soleh gitu. Ini ringan-ringan tapi berat ini. Iya, Pemahaman seperti ini tuh berat. Kalau memahami ini itu luar biasa. Saya baru ini ya. Saya kan lagi nulis buku ya. Saya kan bilang bahwa eh, Adam itu diciptakan dari namanya DNA yang segala. Ternyata setelah saya dalemi, DNA itu nggak sembarangan. Ternyata ada equilibriumnya, ada rumusannya, ya segala macam ya. Jadi Allah itu menciptakan tuh semuanya teratur gitu, teratur gitu. Jadi masya Allah, eh, ilmu ya, mendalami ilmu itu selalu itu yang disukai Allah. Belajar, ya kayak belajar penyakit hati, nanti terus disebarkan itu luar biasa. Nah kalau ada yang nggak mau ya itu tergantung dari kadar imannya kan, ngerti nggak? Ada yang mem-value, mem-value itu apa? Ya menghargai atau segala macam bahwa menuntut ilmu itu perintah Allah yang pertama sebelum perintah yang lain. Wa'allama Adam al-asma'a. Itu. Jadi belajar itu sesuatu yang Allah suka. Ada pertanyaan? Hmm? Udah kebanyakan nih ya pakai ini ya. iya, kebanyakan ya udah. Siapa yang mau nutup? Oke. Ayo yang tutup ya. Ya, kalian, eh, ya terima kasih ini pada teman-teman yang telah hadir. Ya ini eh, apa Mustari juga ada masuk ternyata tadi. Oke, terima kasih Ya. sudah hadir. Ya, insya Allah eh, kita mendapat apa pencerahan ya dari Yulianto ya untuk hari ini, dan kita berharap eh, diberikan kemudahan Amin. untuk ya memahami, dan juga untuk apa tadi mencoba untuk mengingat ya seperti Amin. itu. Kalau kita lanjutkan minggu depan ya dengan waktu yang sama. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.